Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Video kali ini saya mau memberikan contoh bagaimana cara saya di dalam merawat akar vanili kawan. Akar vanili itu yang kita tahu itu ada 3. Yang pertama adalah akar gantung. Akar gantung yaitu akar yang posisinya itu di atas, dia menggantung-gantung di atas. Terus yang kedua yaitu akar yang menempel di tajar. Akar menempel di tajar itu dia berfungsi untuk berpegangan pada tajar yang digunakan untuk rambatan vanili. Dan yang ketiga kawan, yaitu akar bawah. Akar bawah ini adalah akar yang sangat menentukan untuk kesuburan tanaman kita. Karena akar bawah itu berperan penting di dalam mencari makanan, mencari nutrisi untuk kesehatan tanaman. Makanya khusus akar bawah kita harus merawatnya. Beda dengan akar yang atas atau akar gantung, itu tidak perlu dirawat, bahkan tuh harus dihilangkan. Dan yang kedua berbeda juga dengan akar yang menempel di tajar, yaitu akar berpegangan. Kalau akar berpegangan kita biarkan saja, dia hanya berfungsi untuk berpegangan. Untuk akar bawah ini kawan, kita harus merawatnya, karena kalau tidak dirawat maka pertumbuhan tanaman kita pasti akan terkendala. Apalagi kalau sampai akar tanaman itu rusak kawan, mungkin bisa rusak karena sengatan matahari. Di bulan-bulan musim panas kayak gini, antara bulan 5 sampai dengan bulan 10 itu biasanya kan musim kemarau, tanah menjadi kering. Makanya kita harus pandai-pandai merawat akar bawah. Kalau tidak dirawat, yang jelas tanah akan kering dan akar pun juga akan mati. Bagaimana cara kita merawat? Yaitu dengan cara kita menjaga kelembapan tanah. Tanah ini harus kita jaga kelembapannya supaya akar vanili sehat dan bisa mencari makan. Untuk menjaga kelembapan, yang jelas kita harus memberikan perlakuan-perlakuan yang khusus untuk tanah itu sendiri. Mulai dari pupuk organik supaya unsur hara dalam tanah banyak. Terus yang kedua mulai dari irigasi atau pengairan. Irigasi pengairan untuk tanaman vanili yang jelas tidak boleh terlalu basah, tidak boleh terlalu lembab. Terlalu juga tidak baik kawan. Kalau terlalu basah kawan, maka akan menyebabkan kebusukan pada akar. Juga tidak boleh terlalu kering. Kalau terlalu kering, katakanlah kena sinar matahari terus, nggak ada hujan sama sekali, dan tidak ada penutup di atasnya, maka tanah akan sangat kering dan menyebabkan akar bawah bisa mati. Maka apa yang harus kita lakukan kawan? Yang harus kita lakukan adalah kita merawat tanah supaya lembab dan supaya tanah itu sehat, akarnya juga sehat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kita memberikan mulsa atau penutup kepada media tanam. Terus yang kedua kawan, perawatan akar yang pertama tadi adalah kita memberikan mulsa yang baik itu dari rumput-rumput yang kering atau penutup-penutup dari organik. Itu perawatan yang pertama yang saya lakukan. Terus yang kedua kawan, perawatan yang saya lakukan adalah masalah gulma, masalah rumput liar. Biasanya tanaman vanili kita itu lama-lama rumput yang di bawah itu tumbuh liar. Yang kita lakukan pasti dalam benak kita itu kita harus membersihkannya sebersih mungkin. Seperti tanaman-tanaman yang ada di sawah kayak lombok, kayak pepaya, kayak porang dan sebagainya. Pada saat kita membersihkan gulma,
kita harus membersihkan sebersih-bersihnya. Umumlah seperti itu ya kawan. Tetapi untuk tanaman vanili ini, kalau cara saya mengatasi gulma adalah kita membersihkannya tidak terlalu bersih. Tidak terlalu bersih. Kenapa? Karena akar vanili kawan itu berada di atas, dia mengambang di atasnya tanah. Pada saat rumput-rumput itu dicabut, maka apa yang terjadi kawan? Maka akar vanili akan putus, akan ketarik, dan akan menyebabkan akarnya tidak baik untuk akar vanili. Akar vanili akan rusak. Seperti itu kawan. Jadi kalau cara saya pribadi, saya usahakan kalau memang rumput itu jauh dari letak akar vanili, bolehlah kita bersihkan sebersih-bersihnya. Tetapi kalau rumput tersebut mepet berdekatan dengan batang vanili, apalagi bawahnya itu banyak akarnya vanili, maka janganlah kita cabut paksa, karena biasanya akar vanili akan ikut ketarik dan putus. Jadi cara saya, posisi akar itu tidak kita bersihkan sebersih-bersihnya, walaupun ada rumput. Mending kita tutup pakai mulsa saja atau pakai daun-daun kering. Seperti itu. Apakah rumput itu akan mengganggu? Bagi saya itu tidak akan mengganggu. Karena yang penting akar vanili itu masih terjaga kelembapannya. Dan diusahakan akarnya sehat, dia bebas untuk mencari makanan. Seperti itu kawan. Jadi kita menutup posisi batang bawah ini posisi batang bawah. Di posisi tanah diusahakan ditutup pakai ini, agar kelembaban tanah terjaga. Insya Allah sehat. Oke, terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dari saya pribadi, Muhtar Syahroni, minta maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.